Seru yang belakangan ini terjadi demo yang begitu anarkis, Bang Iwan. Bang Iwan sebagai gerakan pencinta Prabowo itu melihatnya seperti apa, Bang? Apakah ada yang mendalangi atau seperti apa, Bang? Jadi gini ya, sebelumnya saya ucapkan turut bela sungkawa ya. Di sini saya Kurniawan, Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo. Tentunya saya adalah termasuk orang yang sudah mengantarkan Prabowo menjadi presiden karena saya berjuang dari tahun 2008 sampai 2004. Saya belum pernah berpindah ke lain hati ya. Saya tetap bersama Prabowo dan alhamdulillah 2024 beliau jadi presiden ya. Berarti perjuangan panjang ya, dan menyikapi dengan terjadinya demo di mana-mana secara sporadis dan belakangan dari tanggal 25 sampai hari ini, demo yang tadinya adalah ajang yang diizinkan oleh negara kepada siapapun untuk menyampaikan pendapat di muka umum sudah berkembang ke arah anarkis, penjarahan massa, bahkan perusakan fasilitas umum. Tentu kita semua merasa prihatin ya. Jadi adik-adik mahasiswa yang tadinya kondusif tapi tiba-tiba menjadi anarkis, itu yang kita sayangkan ya. Setiap kejadian pasti ada misi dan visinya ya, itu tidak luput dari situ. Sutradaranya juga pasti ada, nggak mungkin dalam jumlah yang begitu banyak ya mereka bisa melakukan aktivitas secara sporadis seketika ya, terbagi di berbagai macam wilayah. Ini berarti kan ada aktornya. Untuk membuktikan siapa dalangnya dan siapa yang mendanai, di negara ini ada lembaga yang paling berwenang untuk mengungkap ini, di antaranya adalah kepolisian dibantu cyber crime ya, atau Badan Intelijen Negara juga ada ya. Tentunya mereka sudah punya data, tinggal kemauannya saja ya. Walaupun kita juga berikan waktu pada polisi untuk bisa mengungkap semua kejadian ini ya. Jadi intinya tinggal mau atau tidak untuk segera dibuka, karena masyarakat sampai hari ini masih menunggu. Menunggu siapa sih dalangnya? Kenapa sih demo yang tadinya kondusif bisa menjadi anarkis? Bahkan sudah menelan korban yang cukup lumayan juga ya. Jadi saya rasa ini waktunya dari pihak kepolisian untuk membuktikan bahwa polisi benar-benar profesional, polisi mandiri yang punya skill untuk mengungkap setiap jenis kejahatan ya. Jadi saya rasa itu. Bang, tapi gini, ini kan sudah disusupi ya Bang, baik dengan orang-orang yang punya kepentingan ya, segala macamnya pastinya kan, sehingga pada akhirnya muncul kembali terkait masalah presiden kita nih ya, HAM dikembaliin lagi, diungkit lagi semuanya, kepemimpinan Pak Prabowo sendiri kok malah hancur-hancuran. Abang sebagai tim gerakan pencinta Prabowo sendiri, ini seperti apa Bang? Lihat bahwa yang lama diungkit lagi, mereka tidak tahu sejarah seperti apa sesungguhnya kan? Justru ya, ini adalah bahan yang dijadikan untuk menjatuhkan seorang Prabowo ya. Konseptor ini tujuannya cuma satu, menjatuhkan Prabowo ya, menjatuhkan Prabowo ya, dengan membangun opini publik bahwa semua ini terulang kembali ketika Prabowo jadi presiden ya. Bahkan saya sampaikan ya, Prabowo tidak terlibat ya dengan masalah yang sekarang ini ya. Dulu pun saya katakan tidak terlibat ya. Kenapa saya ngomong begitu? Tidak ada terlibat yang bisa membuktikan bahwa Prabowo itu terlibat ya. Cuma kenapa ini dilakukan di saat Prabowo jadi presiden? Karena memang harus dijatuhkan Prabowo oleh mereka. Jadi saya garis bawahi, yang punya konsep untuk menjatuhkan Prabowo menjadi presiden dengan stigma negatif ini pasti orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan keras Prabowo kepada koruptor, kepada mafia migas, mafia oligarki sekalipun ya. Mereka akan kolaborasi tentunya. Nah, untuk membuktikan apa yang saya sampaikan itu tugas polisi, dibantu Badan Intelijen Negara, cyber crime sekalipun, untuk segera ungkap. Jadi supaya masyarakat ini tidak punya opini liar masing-masing, yang tentunya akan merugikan buat berlangsungnya stabilitas negara yang Prabowo butuh konsentrasi untuk fokus membenahi semua korupsi negeri ini. Tapi dengan kejadian ini otomatis Pak Prabowo pemikirannya yang tadinya bisa membangun mungkin di berbagai bidang, akhirnya fokusnya cuma mengatasi masalah demo anarkis dan jatuhnya korban banyak yang terjadi. Ya memang melihat situasi akhir-akhir ini, kami ini yang sebagai pendukung sejati
Prabowo sejak dulu ya. Saya dulu bersama Garuda Mas ya. Sekarang saya di Garuda Stacita Nusantara, tetap satu hati bersama Prabowo. Jadi kami dulu juga bersama Bang Iwan sebagai ketua dari Aliansi Lintas Ormas, di mana kami menunjukkan loyalitas kami kepada Prabowo. Dalam kondisi saat ini, kami semua ingin menunjukkan, tadi seperti kata-kata Bang Iwan, bahwa kita ingin menunjukkan kepada rakyat sebagai pendukung setia loyalitas kami kepada Prabowo jangan diragukan. Nah, ke depan memang harapan kami ya semua yang pernah bergabung di masa-masa sulit 2019 dapat bersatu padu kembali ya untuk menjaga Prabowo. Jadi kami juga akan menaikkan hashtag menjaga Prabowo. Jadi itu dari kami. Terima kasih. Bang Wibawa, ada boleh sini Mas? Rapat kita. Kalau saya melihatnya bagaimana kita move forward ke depan, ya. Jadi segala sesuatu itu kalau kita lihat dari perspektif strategi itu tidak berdiri di ruang hampa. Strategi itu berhubungan dengan orang. Keberhasilan strategi itu bukan hanya sebatas retorika, tapi melibatkan orang untuk menjadi pelaku, untuk berusaha melakukan yang benar saat ini, supaya ada chance lebih baik untuk mencapai suatu kondisi diharapkan ke depan. Tanpa strategi yang baik, tentu chance untuk menggapai ke depan itu dasarnya adalah luck. Jadi kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang baik terjadi dari suatu fondasi dan proses yang salah. Nah, disinilah namanya proses review itu dibutuhkan. Terjadi dalam konteks apapun, dalam konteks pribadi, dalam konteks society, dalam konteks bernegara, pemerintahan, dan itu harus dilakukan secara objektif. Nah, jadi kita berikan ruang kepada Presiden untuk bisa memiliki freedom of action dalam menilai segala sesuatu dengan tepat, benar, dan objektif. Ya, jadi kalkulasi-kalkulasi itu tidak hanya political transaksional, tapi sesuatu yang transformatif, dan akhirnya produksinya adalah variabel pertama keberhasilan suatu pemerintahan apa? Dapat legitimasi dari rakyat secara sukarela. Jadi yang harus dilakukan sekarang ini, saat ini, apapun itu, restoring public trust to the government, itu dulu. Setelah itu, mau bikin apa aja pasti akan didukung. Ya, jadi itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, kita stop menyalahkan siapa, karena di dalam suatu interaksi sosial itu banyak aktor yang bermain, itu wajar. Ya, apalagi di level negara dalam dunia global, ya akan adalah naif kalau kita hanya butuh satu hidung atau dua hidung. Nah, jadi yang penting adalah bagaimana sekarang dari sisi pemerintah, dari sisi presiden, dan kita, baik itu pendukung dan juga warga negara, itu berusaha mewujudkan collective action, collective will, dan itu yang harus direspon secara positif oleh presiden. Dan itu harus diformulasikan dalam bentuk kabinet yang fresh, policy yang bisa dipercaya, dan mendapatkan respect dari domestic audience dan juga international audience. Saya rasa itu jadi perbuatan yang tepat, yang benar, menjadi contoh, itu menjadi sumber kepercayaan untuk melangkah lebih jauh. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun seperti harapan teman-teman sampai 2029. Syukur-syukur kalau diberikan izin oleh Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, bisa lanjut. Tetapi itu datangnya dari suatu proses yang natural, organik, bukan sesuatu yang dipaksakan. Legitimasi yang tercipta dengan proses yang sewajarnya. Demikian dari saya masukannya ya. Bang, sorry, satu lagi Bang. Jadi gini, saya lupa. Gini, Pak Prabowo kan konsisten akan menghapus yang namanya korupsi. Oke, salah satu permintaan dari 13 itu adalah adanya undang-undang perampasan aset. Ini kan untuk mewujudkan itu dan bersinambung dengan keinginan Pak Prabowo untuk yang tidak ada korupsi lagi di Indonesia. Abang seperti apa? Saya sangat setuju sekali dengan pengesahan undang-undang perampasan aset ya. Karena itu kuncinya untuk bisa memajukan, mensejahterakan rakyat Indonesia apabila para koruptor itu dibuat jerah. Dengan apa itu? Ya undang-undang perampasan aset itu. Jadi saya sendiri, saya mencintai Prabowo, kalaupun kurang pas pun saya akan mencoba menegurnya, mengingatkannya bahwa undang-undang perampasan aset untuk bisa segera disahkan, kita akan melakukan support kepada DPR RI maupun kepada Pak Prabowo sendiri untuk selalu mengingat
pentingnya pengesahan undang-undang perampasan aset selesai. Ya. Apakah demonstrasi ini ada hubungan dengan tindakan Pak Prabowo untuk mengesahkan perampasan aset itu, Bang? Ada, awalnya ada. Seperti apa, Bang? Bisa jelaskan, Bang? Awalnya ada. Mahasiswa ini kan selalu bertanya-tanya, ya, kapan disahkannya undang-undang perampasan aset? Nah, ada 5 tuntutan itu, cuma saya lupa. Perampasan aset ya, 5 dari tuntutan itu. Nah, makanya mahasiswa menanyakan, itu wajar, karena memang mahasiswa itu betul kritis. Ya. Tiba-tiba berkembang ke arah anarkis, ya, dan perusakan. Nah, itulah yang menyebabkan keluar dari tujuan awal, ya. Jadi intinya saya sebagai ketua umum Gerakan Cinta Prabowo mensupport penuh terhadap berlakukannya undang-undang perampasan aset, ya. Salah satu dulu, ya, cukup ya. Oke.